Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita balik lagi sama terminal coding. Jadi kali ini kita mau bahas di pertemuan kelima ini yang namanya JavaScript Function ya. Nah, JavaScript Function ini merupakan konsep yang sangat penting karena nanti teman-teman itu dalam coding pasti ketemu yang namanya function ya, karena function ini sangat berguna dalam pembentukan program gitu ya. Jadi nanti baris kode itu akan lebih efektif dieksekusi ketika kita menggunakan function gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas lebih dalam mengenai JavaScript function itu apa, dan hopefully teman-teman bisa lebih paham mengenai JavaScript function ini gitu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, JavaScript function itu apa sih? Nah, JavaScript function adalah suatu blok code yang didesain untuk menjalankan sebuah tugas tertentu. Ya, gitu. Nah, fungsi JavaScript akan dieksekusi ketika suatu kode memanggilnya. Ya, jadi ini adalah contoh penulisan function. Ya, di sini adalah keyword function. Lalu di sini ada nama functionnya apa. Lalu di sini ada kurung. Ya, ini di dalamnya adalah parameter. Ya, ini adalah parameter 1, ini parameter 2, dan dibentuk dengan menggunakan kurung kurawal. Biasanya seperti ini. Gitu ya untuk function JavaScript. Ini kurung buka, ini dan kurung tutup. Nah, di dalam function ini harus mereturn sebuah nilai ya, karena nanti ini sangat penting bagi suatu baris kode yang memanggil function ini gitu ya. Jadi misalnya kita udah siapin di sini. Misalnya ini adalah fungsi saya. Ya, fungsi saya ini akan menerima dua buah parameter. Lalu ketika ada suatu baris kode yang memanggil fungsi saya ya, misalnya ini adalah var hasil kali. Nah, di sini kita memanggil fungsi saya lalu memberikan parameter ya, 3 misalnya sama 4 ya. Nah, ini adalah cara pemanggilan function di mana function ini mengirimkan suatu argumen 3 dan 4, lalu di sini diterima angka 1 ini merupakan nanti 3, angka 2 ini adalah 4, lalu nanti dia akan mereturn hasil kali antara angka 1 dan angka 2 ya. Jadi hasilnya adalah untuk variabel hasil kali ini seharusnya adalah 12 gitu ya. Nah, kita coba alert aja. Misalnya kita alert hasil kali ya, misalnya kita run. Nah, ini akan bernilai 12 ya, karena kita memanggil sebuah fungsi yang namanya fungsi saya, lalu hasil return ini akan ditampung di hasil kali ya. Lalu ketika kita alert hasil kalinya, maka yang muncul adalah 12 ya. Itu adalah cara pendeklarasian function dan cara memanggilnya itu gimana. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengenai sintaks yang tadi kita udah bahas, bahwa sebuah fungsi JavaScript dituliskan dengan menggunakan sintaks function ya. Jadi pasti diawali oleh yang function tadi, lalu diikuti oleh nama fungsi ya. Dalam hal ini tadi kita sudah tulis yang namanya fungsi saya ya. Fungsi saya ini adalah nama dari fungsinya. Nah, lalu terdiri dari parentesis. Nah, parentesis ini merupakan kurungnya, kurung yang seperti ini. Nah, ini adalah parentesis. Nah, ini adalah parentesis. Lalu di dalamnya ini ada beberapa parameter ya yang diterima saat pemanggilan function itu. Nah, fungsi JavaScript dapat berisi huruf, angka, underscore, tanda dolar, yang cara pendeklarasiannya sama seperti kita membuat sebuah variabel ya. Ini adalah aturan
dalam penulisan function. Nah, parentesis dapat mengikutsertakan parameter di dalamnya, ya, dan dipisahkan oleh koma. Ya, jadi kita tadi udah bahas bahwa ini adalah parameternya. Ini parameter 1, parameter 2, dan kita bisa buat parameter selanjutnya sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, misalnya kita mau menambahkan ya, contoh deh angka 3 gitu ya, angka 3, lalu kita mau menjumlahkan angka 3 dari hasil kali ini ya, misalnya angka 3. Nah, jadi ketika kita mengirimkan 3, 4, dan 6, maka hasilnya harusnya adalah 18 gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu 18 karena kita menjumlahkan antara hasil kalinya yaitu 12 dan juga 6 ya, jadi 12 plus 6 itu 18 ya. Itu adalah cara pemanggilan function di sini. Nah, lalu ada kode yang dieksekusi ditempatkan di dalam kurung kurawal ya. Dalam hal ini tadi kita tempatkan di dalam kurung kurawal ini ya, yaitu adalah returnnya ya. Sebenarnya bisa sebelum return ini kita menuliskan misalnya variabel, kita melakukan deklarasi variabel, atau kita melakukan penghitungan yang lain di sini, misalnya varie sama dengan x per 1 misalnya gitu ya. Misalnya kita x-nya di sini kita tuliskan 3 ya, jadi varie ini nanti nilainya 4 gitu ya. Nah, itu adalah contoh satu block of code ya di dalam kurung kurawal itu. Nah, function argumen adalah nilai yang diterima oleh function ketika function dipanggil gitu ya. Nah, ini adalah argumen-argumen yang diterima yang tadi kita udah bahas ya. Nah, ini adalah argumen dari fungsinya ya, atau parameter gitu ya, dari fungsi saya ini gitu ya. Nah, untuk pemanggilan fungsi juga tadi kita udah bahas bahwa baris kode dalam fungsi akan dieksekusi ketika ada baris kode lain yang memanggil fungsi tersebut gitu ya. Nah, ketika sebuah event terjadi, misalnya ketika user melakukan klik atau ketika dipanggil di dalam baris kode tertentu gitu ya. Nah, tadi kan kita sudah coba ini ya, kita memanggil fungsi saya. Ini berarti adalah suatu fungsi dipanggil ketika di dalam baris kode tertentu gitu ya. Ini adalah cara pemanggilan function, atau bisa juga secara otomatis atau self invoke ya. Biasanya ini ketika satu halaman web baru pertama kali landing ya, dia bisa melakukan atau memanggil fungsi-fungsi tertentu gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari pemanggilan fungsi. Nah, function return sendiri adalah suatu nilai yang dikembalikan, yang tadi kita udah bahas, oleh function itu sendiri gitu ya, agar function itu berhenti mengeksekusi ya. Jadi ketika udah return, maka baris-baris kode dalam function itu akan berhenti ya. Jadi dia tidak mengeksekusi baris-baris bawahnya setelah return. Nah, jika pemanggilan fungsi ada di dalam statement, maka fungsi akan kembali dan mengeksekusi statement berikutnya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita selesai pemanggilan function tadi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah baris kode berikutnya gitu ya. Jadi ketika ini sudah return, lalu dia sudah mendapatkan nilainya ya di dalam hasil kali, maka yang dieksekusi selanjutnya adalah satu baris kode berikutnya, yaitu alert dalam hal ini ya. Itu teman-teman, semoga teman-teman bisa lebih paham ya mengenai konsep dari function return gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya ya, tadi kita udah coba contohin. Untuk yang perkalian dan penjumlahan, ini adalah penjumlahan ya, ini lebih sederhana ya. Ini adalah function return angka 1 plus angka 2, ini juga bisa terjadi.
Oke. Nah, kenapa sih kita harus memakai function? Satu hal yang cukup penting adalah dengan function kita bisa menggunakan kembali kode yang bisa dipanggil berulang kali gitu ya. Nah, kita bisa reuse code. Maksudnya kita mendefinisikan cukup sekali ya. Tadi kita kan misalnya mendeklarasikan fungsi saya sekali, tapi nanti di bawah kita bisa memanggil fungsi saya ini beberapa kali ya. Misalnya sesuai kebutuhan kita mau menjumlahkan angka lain ya, misalnya menjumlahkan 7, 8, dan 9 ya, misalnya kayak gitu. Nah, maka di bawah sini kita bisa memanggil ulang fungsi saya ini dan mendapatkan suatu nilai yang berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah fungsi dari function ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh misalnya mengkonvert ya dari dolar ke rupiah misalnya ya. Nah, ini adalah kita bisa memasukkan beberapa parameter ke sini ya. Misalnya kita mau tahu berapa rupiah sih dari 3 dolar gitu ya. Maka kita mengirimkan 3 di sini. Maka hasilnya nanti ketika kita panggil di sini rupiah, maka teman-teman bisa mendapatkan hasil dari 3 dolar dalam bentuk rupiah gitu ya. Itu adalah contoh kenapa kita harus menggunakan function gitu ya. Nah, ini adalah cara pemanggilan function menggunakan fungsi sebelumnya rupiah mengacu pada objek fungsi, namun rupiah mengacu pada hasil fungsi. Maksudnya adalah kalau kita lagi untuk memanggil suatu function kita harus menyertakan kurung kurawal tadi ya di sini. Kurung biasa ya. Ini kurung biasa untuk mendapatkan hasil dari function rupiah ya, dia return 14.800 dikali 3. Nah, beda halnya kalau misalnya kita cuman menuliskan tanpa kurung ya. Berarti itu mengacu pada objek fungsinya aja gitu ya. Jadi kita tidak mengharapkan nilai return dari function itu ya. Karena ketika kita assign variabel dengan suatu nama fungsi saja tanpa kurung, berarti kita tidak memanggilnya gitu ya. Hanya melakukan assign suatu fungsi ke dalam satu variabel. Ya, gitu. Nah, ini adalah suatu contoh di mana misalnya kita mau menggunakan function di dalam sebuah statement gitu ya. Nah, misalnya di sini kalau kita contohkan, misalnya kita copy dulu aja ya. Kita bikin function baru di sini. Misalnya function rupiah. Function rupiah. Kalau kita menerima parameter dolar gitu ya di sini. Nah, yang di returnnya adalah berapa sih rupiah dari dolar yang kita kirimkan. Misalnya di sini return dolar kali 14.800 misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita mau var hasil rupiah ya, misalnya kita punya 3 dolar gitu ya. Itu rupiah kita mau memperkalikan 3 dolar. Ketika kita alert hasil rupiah, ini kita remark dulu aja ya supaya nggak bingung.
Run. Kita ini hapus saja deh. Nah, ini hapus dulu, lalu kita bikin functionnya ya, function to rupiah. Sorry, ini harusnya di sini. Lalu kita ini hapus saja. Nah, lalu kita run. Nah, maka yang keluar adalah jika kita memasukkan nilai 3, maka 3 kali 14.800 ini menghasilkan 44.400 ya. Nah, selanjutnya kita tadi mau coba yang namanya function digunakan sebagai nilai variabel ya. Jadi kita udah tadi menghitung berapa rupiah, lalu misalnya kita mau menggabungkan informasi rupiah itu ke dalam suatu teks, misalnya gini ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita menggabungkan di sini misalnya let text sama dengan jadi hasil rupiah menjadi. Nah, ini kita bisa melakukan pemanggilan function juga di sini to rupiah misalnya 5 gitu ya. Maka hasil $5 hasil rupiah menjadi. Nah, ini kita misalnya alert text-nya aja ya. Sorry. Nah, kita alert aja di sini text-nya. Kita run. Keluar 14.400. Nah, jadi $5 hasil rupiah menjadi. Nah, ini merupakan perkalian ya, 5 dikali dengan 14.800 ya. Ini adalah contoh penggunaan fungsi di dalam suatu nilai variabel ya. Jadi ini bisa juga untuk menggabungkan teks to rupiah di mana hasil kembalinya adalah 5 kali 14.800 dan digabungkan dengan teks gitu ya. Itu adalah contoh dari ini ya, menggunakan nilai variabel ya. Itu adalah contohnya. Nah, ini untuk konteks scope ya, variabel yang dideklarasikan di dalam function bersifat lokal. Nah, lokal variabel dalam hal ini hanya bisa diakses di dalam function saja. Ya, maksudnya jadi ketika kita menuliskan, contoh lah di sini ada yang namanya nama saya ya, misalnya terminal coding. Nah, nama saya ini hanya berlaku di dalam fungsi yang namanya fungsi saya ya. Jadi dia nggak bisa diakses di luar sini ya, nggak bisa diakses di luar functionnya, baik di atas maupun di bawahnya, tapi hanya bisa diakses oleh kode di sini ya. Jadi nama saya ini variabelnya hanya bisa dipakai di dalam function fungsi saya ya, gitu teman-teman. Oke, itu dulu aja pembelajaran kelima kita mengenai function. Semoga teman-teman bisa lebih paham mengenai function ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video gue supaya gue makin semangat untuk bikin materi buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.